Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa da'a rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama pamasi si matana dan kaki hadir madepungan rilalan aya waktu mengunjungi untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa restu kepada kedua ananda mempelai. Dalam hal ini ananda Indah dan ananda Bahtiar. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan doa kita semuanya, insya Allah mengantarkan rumah tangga ananda berdua ini menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya sebelum memasuki materi, saya melanjutkan sedikit dari pengantar tadi bahwa hari ini tanggal 31 Desember. Tahun baru kita matukan nih. Makanya ananda sudah sah menikah. Ini sebuah rencana yang luar biasa. Nasabah alena anak kita boti melok pakai mata baru. Jadi biasa mereka tahu melok pakai mata malang. Jadi usaha apa? Sabangi mereka tahu buting, tapi alhamdulillah ini jarang terjadi. Tanggal 31 Desember, wadi nak pakai mata baru. Wadi itu nak borong, maka dia mapakuro si tahun mapamula tahun 2023, dia menimpa aja 2024. Pada biasa nak borong tena sama tinto kak, mapamula 2023, dia menimpa di 2024. Wadi itu nak pakai anak tamat ero, maka dia ikut siaga-siaga tu, ya tanah. Jama ya jama-jama apa mula 2023 Yaman di Nafaja 2024 enggak kuat ya. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita harapkan bersama betul-betul termasuk alena anak membina rumah tangga bahagia. Anak untuk kita bahagia dalam rumah tangga kita, pertama kita saling menerima dengan pasangan kita. Kenapa terkadang banyak orang yang kenalannya bertahun-tahun, tapi ketika sudah menikah hanya berbicara bulan cerai? Di antaranya karena mereka tidak bisa saling menerima segala kelebihan dan segala kekurangannya. Nah, sama makin ada orang anak muda-mudi itu masih berkenalan, istilahnya masih pacaran, masih banyak hal-hal yang wadingnya nasuku-suku belum keluar aslinya. Naikkan areko malebinengan ni tahu semua karakter aslinya akan keluar, semuanya akan ditemukan dengan pasangannya. Sehingga narekoden atau melo kita tidak bisa saling menerima segala kelebihan, segala kekurangan. Itulah yang menyebabkan orang cepat cerai. Karena kita mau bahagia, bagaimana kita saling menerima dengan pasangan kita.
kelebihannya kita terima dengan perasaan bersyukur, dan kekurangannya kita terima dengan perasaan sabar. Nasabah yakin de gagatan nafwala ta'ala, suku yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, serikama bahagia rumah tangga kita, bagaimana kita saling mengerti dan memahami satu sama lain. Banyak hal yang harus kita mengerti, banyak hal yang harus kita pahami dengan pasangan kita. Kemampuan pasangan kita, kesenangan pasangan kita harus kita tahu, harus kita mengerti. Dengan mengerti keinginan-keinginannya, dengan mengerti kesenangan-kesenangannya, dan mengerti apa yang tidak disenanginya. Semua yang disenangi usahakan pegoi, dan yang tidak disenangi jauhi. Insyaallah bahagialah rumah tangga kita. Pegau kengi aga nafojila kita selama yang disukai disenangi suami itu tidak bertentangan agama, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian usahakan ketika ada hal-hal yang tidak disenanginya, jauhi, tinggalkan semuanya, sehingga akan bahagia pasangan kita. Kemudian yang ketiga, agar rumah tangga kita bahagia, berusaha meringankan beban, ringankan beban suami kita, ringankan beban istri kita. Nasabak mega to malebinengan, alena mawa melo ifatuju, alena melo badi mengerti, tapi tidak mau mengerti dengan pasangannya. Narimakon narona, sarekong bahagia rumah tangga ta, usahakan bagaimana meringankan beban satu dengan yang lainnya. Semamagai yaro ini tomal lebih ningange pada kitong kemalo viritasi maluange nama lamung narik ko ipatane kiwi-kiwi na pasangan ta, pasti perahu rumah tangga akan tenggelam sebelum sampai pada pulau yang dicita-citakan, yang dari itu pulau bahagia. Nadi makan anak-anak, ini pacar ringankan beban istri kita. Ananda indah ringankan beban suami kita. Jangan minta di luar kemampuan dari suami. Juga seperti itu Ananda Baktiar, ringankan beban istri. Jangan minta di luar kemampuan daripada istri kita. Sehingga sering saya mengingatkan seperti ini, kumelo ki bahagia saling meringankan beban, saling kita membantu dalam sebuah pekerjaan di rumah atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita saling membantu satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, ketika kita mau bahagia, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Hargai benetana, pakalap ilah kita. Kenapa? Ketika kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya, insya Allah keberkahan dari Allah akan senantiasa turun. Nekenareko angka rumah tangga, kata malebinengan sudah hilang yang namanya saling menghormati, saling menghargai, maka keberkahan rumah tangganya akan hilang. Saya mengingatkan kepada Ananda berdua, menghargai, menghormati pasangan kita mulai dari sekarang dan seterusnya. Pak Mega tahu malebinengan kebutin paru memang bisa menghargai pasangannya, bisa menghormati istrinya. Naikkan rekomenda penghargaan itu berubah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ashiruhun nabil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara-cara yang ma'ruf. Artinya hargailah, lakukanlah kepada pasangan-pasanganmu cara-cara yang ma'ruf, mulai dari ucapan-ucapan kita sampai ke perbuatan kita. Kadang ucapan bicara dapat timpalu biasa,
Ini dari komentar akan berubah. Saya mengingatkan kepada Ananda, usahakan ucapan-ucapan yang baik, bicara maka selalu pasangan tak usahakan seterusnya selamanya kita lakukan. Nasabah maka itu ada teriolo di temakule campu ia atau bicara malicingin atau mati. Nami kata hanya waktu-waktu tertentu bisa berbicara dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu liwat kasarangan memberikan. Ketika ucapan yang kasar dengan pasangan kita terjadi, maka keberkahan hilang, kebahagiaan hilang, ujung-ujungnya adalah perceraian. Ini suatu hal dalam agama kita halal, tapi tidak disenangi, halal tapi dibenci oleh agama kita. Hadirin yang saya hormati, Batiar dengan Ananda Indah betul-betul menjadi rumah tangga sebuah insya Allah. Hadirin yang saya hormati, dipesan kepada Ananda mempelai Ananda Indah, Ananda nomor sedu palingan rangi kina ajak nasu lakit dari mulai dari komersinya sebagai setan. Mudah-mudahan kita bisa bagaimana pada saat suami akan keluar dari rumah nyamangi pakai tinana ajak tak pakai kiringi pahina tu orang dikiri-kiringi macai nasalai boleh masuk nasi bau setan dan dia makati kilo setan kisah dia. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan kepada Ananda Indah, nah ajak nasu lakit tadi boleh kita paduhu ina mandri wadung ame kisah dia agi-agi melok nandre lakit tapan dengan manasu melok nandre lakit tapan dengan manasu mamata melok nandre pandangan mamata melok mandre meja melok mandre burus banget burus banget. Kemudian anak dapat tiar anak maka kewe setelah kita akad menikah kita punya istri beda dengan sebelumnya. Dari komelo kisah legola ajak tasalai golata dari kolekta permisi minta istilah dengan istri kita dengan suara yang lemah lembut. Saya apa mula pengen sih rumah tinggi ibu kasih lara usahakan ketika suara suami kita rendah lemah lembut, suara kita harus lemah lembut dari suara suami. Ketika ada suami minta izin kepada istrinya suaranya lemah lembut, terus istrinya suaranya keras, nak yoga mati enak yoga no kapan akan anak sehingga biasa lese pikirinan lese nawan-nawan sehingga dengan demikian biasa makalah kilun kisah. Kemudian Ananda usahakan pada saat suami akan pergi tinggalkan kenangan yang baik. Suami akan pergi, ambil tangannya, jabat tangan dengan suami tangan, cium tangan suami kita. Ada riwayat hadis bahwa wanita yang mencium tangan suaminya karena kecintaannya maka akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Sebelum suami keluar dari rumah jabat tangan, cium tangan suami. Pada saat kurangnya ilmu di mana kita perengarangi ki aja tak pasang yolok di mana. Cionga ki minta tapana lakita apa tumpuk mata di lakita nak. Nareko mapatumpu mata ni lakita getengi pakita na lakita utama kia lusuk tanah. Saripang mangide Gata-gata bani juga keranjangnya murah. Pahia tu nareko ke mata-mata orangnya biasa. Tadi. Gakana. Apa ya gata mai tahu keranjangnya. Jadi usahakan dengan baca potongan ayat wal kaitu ala liwalupona ini walitusna ala ini baca ya Rona kena siap kita kita sehingga insyaallah suami kita tidak macam-macam karena ada macam yang selalu menghampiri ketika mau macam-macam karena kita menunggu di rumah dengan doa. Terus kita doakan suami pada saat suami pergi sampai kembali ke rumah. Doa terus, itulah
rumah tangga yang akan mendapatkan kebahagiaan insya Allah. Hadirin yang saya hormati, upah ini gampang memalik kepada Allah Ta'ala sehingga alena nak berbukti betul-betul bisa mendapatkan rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan soleh dan soleh insya Allah. Mari semuanya berdoa kepada Allah dan bacakan amin doa yang saya baca.